Ya, sebelumnya Panglima TNI Gatot Nurmantio dinilai memiliki potensi menjadi calon wakil presiden. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung pada Rapimnas Partai Golkar lalu. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung mengatakan Jenderal TNI Gatot Nurmantio mempunyai potensi menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2019. Sementara itu, Panglima TNI enggan menanggapi pernyataan Akbar Tanjung itu. Gatot mengatakan dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI. Gatot pun menegaskan dirinya masih merupakan anak buah dari Presiden Joko Widodo. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membacakan sebuah puisi di hadapan peserta dan pimpinan Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur kemarin. Pembacaan puisi oleh Panglima TNI itu dinilai mengkritik pemerintah. Puisi yang dibacakan Gatot Nurmantio berjudul Tapi Bukan Kami, karya Denny J.A. Dengan maksud masih banyaknya ketidakadilan sosial, dalam puisi yang dibacakan, pesan ketidakadilan muncul dan banyak memicu sejumlah persepsi di masyarakat. Dalam puisinya, Gatot menjelaskan makna dari puisi yang ia bacakan merupakan potret tangisan masyarakat di suatu wilayah. Dampak imigrasi penduduk, Pak. Dulu ada bangsa India, sekarang nggak ada India, hampir punah. Aborigin di Australia, sekarang aborigin hampir punah. Dan meneteskan air mata itu. Saya sedikit puisi yang menggelitik saya potong puisinya ini. Sungguh Jaka tak mengerti mengapa ia dipanggil ke sini. Dilihatnya Garuda Pancasila tertempel di dinding dengan gagah. Dari mata burung Garuda ia melihat dirinya. Dari dada burung Garuda ia melihat desa. Dari kaki burung Garuda ia melihat kota. Dari kepala burung Garuda ia melihat Indonesia. Lihat, hidup di desa, sangat subur tanahnya, sangat luas sawahnya, tapi bukan kami punya. Lihat, padi menguning, menghiasi bumi sekeliling, desa yang kaya raya, tapi bukan kami punya. Lihat hidup di kota, pasar swalayan tertata, ramai pasarnya, tapi bukan kami punya. Lihatlah aneka barang dijual, belikan orang. Oh makmurnya, tapi bukan kami punya. Jika terus Jaka terus terpana, entah mengapa, meneteskan air mata itu ia yang punya. Pembacaan puisi oleh Panglima TNI Gatot Nurmantio di Rapimnas Partai Golkar menimbulkan tanggapan. Ya, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Parera menilai puisi itu salah alamat jika dimaksudkan untuk mengkritik pemerintahan saat ini. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Parera menilai puisi yang dibacakan Panglima TNI merupakan kondisi bangsa yang sudah lama terjadi. Andreas juga menilai jika Panglima memahami, seharusnya puisi yang dibacakan harus jauh lebih berisi dan bermakna. Andreas juga menyebutkan pembacaan puisi Gatot jangan sampai salah alamat dan mengibaratkan sebuah peribahasa ibarat menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Dulu di daerah tersebut adalah... Ya, sebelumnya Panglima TNI Gatot Nurmantio dinilai memiliki potensi menjadi calon wakil presiden. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung pada Rapimnas Partai Golkar lalu. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung mengatakan Jenderal TNI Gatot Nurmantio mempunyai potensi menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2019. Sementara itu, Panglima TNI enggan menanggapi pernyataan Akbar Tanjung itu. Gatot mengatakan dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI. Gatot pun menegaskan dirinya masih merupakan anak buah dari Presiden Joko Widodo.
Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golkar 2017 selesai digelar pada 23 Mei 2017 kemarin. Ada 3 poin penting yang dihasilkan dalam Rapimnas 2 Golkar kali ini. Di antaranya Partai Golkar mendukung dan mempertahankan NKRI dalam ideologi Pancasila. Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golkar 2017 selesai digelar pada 23 Mei 2017 kemarin di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada 3 poin penting yang dihasilkan dalam Rapimnas 2 Golkar kali ini. Poin-poin ini merupakan pernyataan politik partai yang akan dilakukan akselerasi untuk strategi Partai Golkar guna memasuki Pilkada dan Pilpres mendatang. 3 poin penting itu adalah Partai Golkar menjalankan dan mempertahankan NKRI dalam ideologi Pancasila yang saat ini menjadi masalah kebangsaan. Poin kedua adalah pelaksanaan program yang harus dilaksanakan untuk menghadapi Pilkada di tahun 2018 dan pemilu tahun 2019. Sementara poin ketiga adalah pembentukan Badan Pemenangan Pemilu kepada DPP Partai Golkar untuk melaksanakannya. Pada Rapimnas Partai Golkar 2 ini, Partai Golkar telah memutuskan untuk mengusung Joko Widodo menjadi presiden di pemilu 2019. Banyak disebut tokoh yang diusulkan menjadi wakil Partai Golkar menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo. Namun Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, enggan berkomentar banyak. Setia Novanto menyerahkan keputusan kepada Presiden. Kalau masalah cawapres itu adalah semua kita percayakan kepada Presiden. Karena Presiden ini yang mengetahui bagaimana chemistry dan juga perasaan daripada wakil-wakilnya. Jadi saya tidak bisa memberikan apapun kecuali mendoakan semoga beliau sehat dan juga diberkahi dan perjalanan untuk memimpin negara ini bisa selamat dan selesai dan memilih yang terbaik. Kita tidak membicarakan dan kita belum memikirkan segitu jauh. Jadi kita berpikir yang penting adalah calon presiden lebih dahulu. Pada Rapimnas 2 Golkar ini, Partai Golkar juga menargetkan untuk menang di atas 60% pada Pilkada serentak 2018 mendatang. Aditya Warman, Rangga Samudra, Berita 1, Kalimantan Timur. Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur membahas tentang elektabilitas partai. Selain itu, Rapimnas juga memutuskan untuk mengusung Presiden Joko Widodo menjadi calon presiden di Pilpres 2019 mendatang. Dan berikut kutipan wawancara Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, kepada koresponden CNN Indonesia, Rifana Pretiwi. Yang menarik pada forum Rapimnas kali ini sekaligus ditegaskan bahwa Golkar akan sudah firm mengusung Presiden Joko Widodo pada pemilu Presiden 2019. Apakah bisa ditegaskan lagi Pak dan juga dijelaskan apakah memang mengusung Presiden Jokowi ini salah satu strategi untuk mengerek elektabilitas partai Pak? Saya bersyukur bahwa karena memang sejak saya diputuskan saya menjadi ketua umum partai itu sudah menjadi putusan bagi kita mendukung Pak Jokowi. Tentu kita juga melakukan survei bahwa sekarang elektabilitas Pak Jokowi ini adalah memang sudah mencapai 59% dibandingkan dengan calon-calon lain. Dan kesukaan setelah pengalaman kepada Presiden itu 97%. Jadi dengan dasar itu tentu Partai Golkar melihat bahwa layak betul-betul dari seluruh provinsi Indonesia adalah memang kita tetap mengusung Presiden Pak Jokowi. Selain memang program-program pemerintah Pak Jokowi dan JK ini mempunyai suatu keunggulan-unggulan untuk kepentingan rakyat. Dan tentu infrastruktur dijalankan dengan baik, pembangunan mengenai airport, pelabuhan, dan juga masalah pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5,4 yang sekarang direncanakan 6,1. Apalagi sekarang WTP, ini saya juga sangat apresiasi BPK sudah menentukan adalah WTP-nya selama 12 tahun ini bisa WTP tanpa disclaimer. Tapi ada beberapa yang memang seperti
dengan Menteri Kelautan. Ini masih disclaimer, ini tentu tetap menjadi perhatian. Tapi secara keseluruhan memang apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sudah mengena di hati rakyat. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan Partai Golkar karena ini merupakan suara Golkar, suara rakyat. Dan tentu di PD1 seluruh Indonesia dan di tingkat kabupaten kota yang saya keliling. Dari 34 provinsi yang saya keliling dalam 8 bulan dengan 292 kabupaten kota yang saya keliling memang masih betul-betul mengendakin Pak Jokowi. Inilah yang mungkin membesarkan hati Partai Golkar tetap mendukung beliau. Nah, yang menarik Pak, untuk cawapresnya sendiri apakah mungkin dari kader internal atau mungkin akan dijaring juga tokoh-tokoh di luar sana seperti yang tadi malam sudah diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina Pak Abu Rizal Bakri? Apa yang disampaikan Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Pembina tentu saya berikan apresiasi. Tapi tentu saya selaku Ketua Umum Partai Golkar di dalam pencapresan ini kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Pak Jokowi karena di dalam melakukan calon presiden itu harus mempunyai nafas yang sama, chemistry yang sama, dan itu harus langsung dipilih oleh beliau. Jadi saya tidak berandai-andai, tetapi siapapun yang terbaik yang memang itu diusung oleh Presiden kita Pak Jokowi, kita akan lakukan.